Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai keamanan database, serverless, big data, integrasi DevOps, dan edge computing. Oke, next. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Salsabila, kedua ada Delia, yang ketiga ada Fitrotul, terus ada saya Zakwan, terus ada Al Farizi. Oke, next. Nah, di sini daftar isinya apa yang akan kita bahas. Pertama ada keamanan cloud computing, kedua penyimpanan basis data cloud, ketiga komunikasi serverless, terus ada big data dan analytic cloud, terus lagi ada integrasi cloud, terus berikutnya DevOps dan CI/CD, terus yang terakhir ada edge computing. Next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu keamanan cloud computing. Jadi, cloud computing adalah model layanan komputasi berbasis internet yang menyediakan akses ke berbagai sumber daya digital seperti server, database, penyimpanan, dan juga aplikasi. Model ini memungkinkan pengguna untuk bekerja secara fleksibel tanpa harus membeli atau mengelola perangkat keras fisik secara langsung. Nah, untuk selanjutnya yaitu ancaman keamanan pada cloud. Yang pertama yaitu ada peretasan. Peretasan sendiri yaitu merupakan upaya masuk tanpa izin ke sistem untuk mencuri, mengubah, atau merusak data. Yang kedua ada kebocoran data, yaitu terbukanya data rahasia sehingga bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang untuk mengaksesnya. Selanjutnya ada DDoS atau Distributed Denial of Service, yaitu serangan yang membanjiri server dengan traffic yang berlebihan sehingga layanan menjadi. Next, selanjutnya cara memitigasi agar data kita tetap aman di dalam cloud. Nah, di sini kita menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu kita perlu melakukan enkripsi. Data dienkripsi saat dikirim dan juga saat disimpan. Yang kedua yaitu kita perlu melakukan autentikasi dan juga otorisasi. Baik itu berupa multi-factor authentication atau yang kita sebut sebagai MFA dan juga role-based access control atau RBAC. Yang mana itu membagi akses kontrol berdasarkan role atau perannya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu keamanan jaringan dan juga kepatuhan. Seperti kita perlu menggunakan firewall cloud, segmentasi jaringan, dan standar seperti ISO 27001 dan GDPR. Oke, next. Nah, apa itu penyimpanan basis data cloud? Nah, penyimpanan basis data cloud adalah layanan untuk menyimpan dan mengelola data di server cloud. Layanan ini memudahkan pengguna untuk mengakses data kapan saja tanpa harus mengelola server mereka sendiri. Pertanyaannya, apakah layanan ini efisien? Oke, tentu saja jawabannya iya, karena mendukung skalabilitas tinggi dan juga akses global. Next, di sini terdapat layanan database yang populer digunakan. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu database relasional dan juga database non-relasional. Untuk database relasional yaitu ada AWS RDS, atau untuk aplikasi bisnis seperti sistem keuangan yang butuh struktur data yang bersifat tetap. Untuk yang kedua, pada database relasional yaitu ada Google Cloud SQL, yaitu database yang cocok untuk website dinamis seperti toko online dengan banyaknya fitur transaksi. Dan yang ketiga ada Azure SQL Database, ideal untuk aplikasi enterprise seperti CRM dan juga ERP. Dan untuk database yang non-relasional, yaitu ada Firestore yang digunakan dalam aplikasi mobile dan real-time seperti chat atau juga notifikasi. Yang kedua ada MongoDB Atlas, yang mana database ini cocok untuk aplikasi fleksibel seperti platform e-commerce dan juga konten-konten yang bersifat dinamis. Yang ketiga ada Amazon DynamoDB, yang mana database ini digunakan dalam aplikasi game dan juga IoT atau Internet of Things karena skalabilitas dan kecepatannya yang tinggi. Next, di sini ada perbandingan antara database relasional dan juga versus non-relasional. Berdasarkan spek, di sini bagi-bagi. Yang pertama spek struktur data. Untuk database relasional ini tabelnya dengan baris dan kolom, sedangkan database non-relasional yaitu fleksibel.
seperti dokumen, key value, grafik, dan juga kolom. Dan untuk spek bahasa query-nya, database relasional menggunakan SQL dan database non-relasional yaitu query-nya spesifik sesuai tipe DB, misal JSON atau BSON. Dan untuk spek skalabilitasnya, database relasional itu cenderung vertikal atau menambah kapasitas server, sedangkan database non-relasional yaitu horizontal atau menambah node server. Untuk spek tentang konsistensi data, database relasional yaitu konsistensi kuat atau ACID, sedangkan database non-relasional konsistensi akhirnya atau eventual konsistensi. Kalau untuk spek cocok untuk apanya, kalau database relasional itu data terstruktur dan transaksinya kompleks, sedangkan database non-relasional datanya itu semi terstruktur dan skala besar cepat berubah. Untuk spek contoh layanannya, database relasional itu ada AWS RDS, Google Cloud SQL, sedangkan pada database non-relasional yaitu ada Firestore dan juga MongoDB Atlas. Nah, untuk skalabilitas dan backup data, yang pertama ada auto scaling atau cloud otomatis menambah atau mengurangi kapasitas server sesuai kebutuhan agar aplikasi tetap lancar tanpa harus mengaturnya secara manual. Yang kedua ada replikasi data di mana data disalin ke beberapa server supaya aman jika salah satu server bermasalah. Dan yang ketiga ada backup dan juga recovery atau pemulihan. Nah, data itu rutin dicatat otomatis. Jadi, ketika kita suatu saat kehilangan data, kita bisa memulihkan secara cepat saat terjadi masalah. Nah, selanjutnya yaitu akses global dan latensi rendah. Untuk akses global sendiri yaitu pengguna atau user di mana saja bisa mengakses data dan aplikasi karena server cloud tersebar di banyak lokasi. Dan untuk latensi rendah sendiri yaitu dengan server dekat, pengguna dan teknologi CDN, waktu respon jadi cepat dan juga pengalaman lebih lancar. Selanjutnya yaitu adalah komputasi serverless. Jadi komputasi serverless itu adalah model komputasi cloud di mana developer menjalankan kode tanpa mengelola server secara langsung. Jadi servernya itu tetap ada, tapi penyedia cloud itu menangani pengelolaannya. Untuk fokus utamanya yaitu di pengembangan logika bisnis, bukan infrastruktur. Untuk efisiensi biayanya dibayar hanya saat kode dijalankan, bukan berdasarkan kapasitas server. Selanjutnya yaitu adalah layanan komputasi serverless yang populer. Yang pertama yaitu AWS Lambda, jadi menjalankan fungsi berdasarkan event seperti upload file atau permintaan HTTP. Yang kedua yaitu adalah Google Cloud Functions, cocok untuk API sederhana dan pemrosesan backend ringan. Yang ketiga yaitu Azure Functions, ideal untuk integrasi sistem otomatis dan IoT. Next. Selanjutnya yaitu adalah kelebihan dari serverless. Jadi yang pertama yaitu skalabilitasnya otomatis. Jadi infrastruktur akan otomatis menyesuaikan kapasitas berdasarkan beban kerja. Yang kedua yaitu minim konfigurasi, jadi tidak perlu setup server manual. Yang ketiga yaitu bayarnya per eksekusi, lebih hemat biaya karena bayar hanya saat kode berjalan. Yang keempat yaitu cocok untuk aplikasi modern, lebih ideal untuk aplikasi yang dinamis dan cepat berubah. Next. Selanjutnya yaitu adalah Big Data Cloud. Jadi apa itu Big Data di cloud? Big Data adalah kumpulan data besar, cepat, dan beragam. Cloud menyediakan infrastruktur ideal untuk penyimpanan dan analisis data ini. Manfaat utamanya untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data melalui analisis dan skala besar. Next. Selanjutnya yaitu adalah layanan Big Data dan Analytic Cloud. Yang pertama yaitu AWS EMR atau Elastic MapReduce untuk pemrosesan data besar berbasis Hadoop atau batch processing skala besar. Yang kedua yaitu adalah Google BigQuery, yaitu analisis data besar secara cepat dengan sintaks mirip SQL. Query-nya itu cepat dan secure. Yang ketiga yaitu adalah Azure Synapse Analytics, yaitu digunakan untuk analitik bisnis yang terintegrasi dengan BI atau Business Intelligence. Next.
Selanjutnya adalah analitik dan visualisasi data. Dalam dunia modern, kita membutuhkan kemampuan untuk menganalisis data secara real time maupun batch. Yang pertama yaitu analitik real time itu digunakan untuk mengolah data streaming, misalnya dari perangkat IoT. Sementara itu, analitik batch itu digunakan untuk data historis yang cocok untuk analisis mendalam dan terstruktur. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, kita itu menggunakan berbagai jenis tools visualisasi populer seperti Power BI, Looker, dan Tableau. Semua tools ini bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk visual yang informatif, sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan berbasis data. Oke, berikutnya yaitu integrasi cloud. Integrasi cloud adalah proses menggabungkan layanan sistem data agar dapat beroperasi bersama di lingkungan cloud. Penting karena perusahaan menggunakan banyak sistem yang berbeda. Oke, next. Nah, di sini ada layanan integrasi cloud-nya. Pertama ada MuleSoft atau Salesforce, yaitu middleware untuk menghubungkan berbagai sistem via API. Kedua, Zapier, otomatisasi tugas antara aplikasi cloud tanpa coding. Ketiga, ada Apache Camel atau di cloud, mengintegrasikan layanan dan protokol data. Next, berikutnya ini ada solusi integrasi cloud. Yang pertama, API middleware dan standar terbuka, yaitu REST, JSON, dan XML. Kedua, mendukung kompatibilitas hybrid dan multi-cloud. Next. Selanjutnya adalah DevOps dan CI atau CD. Apa itu DevOps dan CI atau CD? DevOps yaitu kolaborasi pengembang dan tim operasional. Sedangkan CI atau CD yaitu otomatisasi build, testing, dan deployment aplikasi, mempercepat pengembangan secara signifikan. Next. Untuk tools DevOps dan CI atau CD yaitu yang pertama Jenkins, automasi, automasi build dan deployment aplikasi. Yang kedua adalah GitHub Action, CI atau CD langsung dari repositori GitHub. Yang ketiga yaitu Azure DevOps untuk manajemen proyek, pipeline CI atau CD, dan pelacakan bug. Next. Untuk manfaat DevOps di cloud yaitu yang pertama adalah waktu rilis lebih cepat, yang kedua kualitas kode terjaga, yang ketiga deployment otomatis, aman, dan dapat diulang. Next. Oke, apa itu edge computing? Edge computing adalah teknologi yang memungkinkan pemesanan data yang dilakukan di dekat sumber data, seperti sensor atau perangkat IoT, bukan di pusat data atau data center. Kenapa ini penting? Karena edge computing adalah mengurangi latensi dan mempercepat respon sistem. Jadi data tidak perlu dikirim jauh-jauh ke cloud dulu hanya untuk diproses. Next. Hmm, Apa aja layanan dari edge computing? Yang pertama ada AWS IoT Greengrass, yaitu layanan dari Amazon yang memungkinkan perangkat edge menjalankan logika lokal secara langsung. Lalu ada Azure IoT Edge yang menjalankan AI dan analitik secara langsung di perangkat IoT tanpa tergantung pada koneksi internet. Lalu yang terakhir ada Google Distributed Cloud Edge yang menyediakan compute dan storage langsung di lokasi edge, jadi pemrosesan bisa dilakukan lebih dekat ke pengguna. Next. Contoh dan integrasi dari edge computing, untuk yang pertama contohnya ada smart city, lalu ada self-driving car atau kendaraan otonom, dan ada perangkat medis modern yang butuh kecepatan tinggi dan respon yang real time. Biasanya
edge computing juga digabung dengan cloud dalam arsitektur hybrid. Data penting diproses di edge, lalu disimpan atau dianalisis lebih lanjut di cloud. Oke, next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.